Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, kita bertemu kembali dalam acara mengulas dan membacakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada kesempatan ini kaitannya tentang diselamatkannya seorang murid beliau dari siksa dua malaikat Mungkar Nakir. Zakaru annahu kana rajulun min muridihi ya'taqidu fi hadratil gaus i'tiqadan jaziman wa sarafanian wa baqiyan fi mahabbatihi. Para ulama telah menyebutkan ada seorang lelaki yang merupakan murid, salah satu murid dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Seorang lelaki tersebut, muridnya Tuan Syekh Abdul Jailani, mengiktikadkan, menguatkan, punya i'tikad kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, i'tiqadan jaziman, dengan i'tikad yang kuat. Artinya punya keyakinan spesial khusus dengan i'tikad yang sangat pasti kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wasoropan, sehingga i'tikadnya itu menjadi panak tenggelam saking cinta-cintanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, mahabbah. Falamatu fiya dafanuhu wajahul malakani lisu'al fasa'alahu ma rabbuka wa ma nabika wa ma dinuka faqala lahuma ma'arifu syai'an ila syekhi as-sayyidah Abdul Qadir Jailani. Nah, ketika itu seorang lelaki, muridnya Tuan Syekh Jailani meninggal ya, dipandikan, dikafani, disolatkan, terus kan dikuburkan ya, dikuburkan. Ketika itu dikuburkan, setelah ditinggal 7 langkah oleh para pelayat ya, kan ada dong, datangkan 2 malaikat Mungkar Nakir. Langsung ya, tujuannya kan disoal, untuk menanyakan ya, untuk menanyakan sebagai tugas kan, tugas 2 malaikat menanyakan kepada orang yang sudah dikubur. Jadi ya bertanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wama nabika, dan siapa nabimu? Wama dinuka, dan apa agamamu? Ditanya kan itu. Allahumma. Bagaimana jawabannya? Jawabannya gimana tuh, Bang? Jawabannya itu beda. Beda lain daripada yang lain ini orang. Nyeleneh apa gimana? Iya, nyeleneh. Nyeleneh. Padahal ini kan alam kubur ya. Iya. Bukan alam untuk bercanda lagi ya. Bukan untuk alam bercanda atau nyeleneh. Begitulah kehebatan. Amal itu bisa mengalahkan segalanya. Iya. Amal kebaikan kita karena Allah. Allah artinya nanti amal kita lah yang memudahkan. Iya, memudahkan. Jadi amal kita itu yang menjawab, yang memudahkan. Allah sudah memberikan izin hak mutlak kepada amal seseorang. Iya. Itu menjadi apapun itu amal itu. Jadi ketika nggak bisa amal bisa berbentuk dengan apapun, ya berubah dengan apapun gitu. Orang ketika kan kita dikubur itu punya teman. Ketika kita berbuat baik, amal soleh, katakanlah orang-orang soleh, itu kan temannya perempuan cantik. Ketika itu ketika itu amal itu jelek, maka itu mantap. Temannya binatang yang teramat menyeramkan, yang terus menyiksa. Makanya orang meninggal dalam kubur sebelum dibangkitkan itu namkal ursi. Tirulah kamu bagaikan malam pengantin. Itu orang calon surga. Tapi ketika orang calon neraka itu tiap hari disiksa oleh siapanya? Bukan oleh binatang macam-macam lah. Binatang ciptaan dia sendiri. Waktu di dunia amal. Binatangnya apa itu? Ya macam-macam lah. Ada apa? Gambaran binatang yang paling serem apa? Ular. Jengking yang di bawah kan, logika yang di bawah nih, melata nih, itu aja. Cacing besar-besar. Jadi ketika kita ditemani dengan seorang bidadari, itu amal kita waktu di dunia. Gitu. Jadi amal kita tanpa disuruh kan, nggak usah jawab, nggak usah itu mah sudah sistematis amal kita itu ya. Nah ditanya nyeleneh nih orang nih, ma'arifu syai'an, ditanya siapa Tuhanmu, Siapa, siapa nabimu, jawab apa agamamu,
La arifu sayan, tidak tahu apa-apa. Oh, wah. La arifu sayan. Teu nyaho be. Jadi orang Sunda bilang teu nyaho aing mah. Iya, jadi bercanda ya bawaannya gitu. Iya, teu nyaho aing. Tapi kan serius. Jawabannya serius, tapi menurut bahasa kita itu bercanda kan? Iya. Bercanda lah dianggap karena itu kan alam kubur lain lagi, bukan untuk bercanda. Amal yang mengalahkan segalanya. Oh iya. Iya, amal itu. Iya. Jadi Gitu, ya. dengan apapun amal. Jadi ya seperti banyaklah contoh-contoh ulama yang lain. Itu amal yang menjawabnya. Itu la arifus ma'arifus saya. Ialah saya berkata saya mah tidak tahu siapa-siapa. Dijawab siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa Tuhanmu. Tidak tahu. Yang saya tahu hanya Abdul Qadir Jalani. Siapa Tuhanmu, siapa agamamu, siapa nabimu, tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan Qadir Jalani. Hanya itu aja yang tahu. Tuh, patahayar malakani, bingung malaikat. Ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu, kalah yang jawab tidak tahu apa-apa. Yang saya ketahui hanya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani. Itu malaikat bingung lah. Pasti bingung. Bingung. Faqala ya Rabbi anta alamu. Kemudian dua malaikat pengarang itu mengadu kan. Ya duh pangeranku, duh pangeran Gusti anu lebih uninga. Aya ieu hamba Gusti sipulan muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani yaqulu kaza, ngomongna kitu jeung kitu, ditanya kalah tidak tahu apa-apa, yang hanya tahu saya Tuan Jalani. Bagaimana ini? Itu ya. Gimana kelanjutannya? Nah, fa amarahumullahu bil adzabi, kemudian Allah memerintahkan untuk menyiksanya. Oh, disiksa itu. Untuk menyiksanya. Ya, untuk menyiksanya. Iya. Kepada malaikat, cek Allah nggak siksa. Gitu ya. Gitu ya. Jadi Allah hanya memerintahkan ini kepada apa namanya? Malaikat itu. Gitu, sengaja. Allah Maha Uninga lah. Iya. Maha Uninga. Apa yang akan diskenariokannya. Paroda ayu azibahu. Ketika dua malaikat itu hendak menyiksa seorang murid Abdul Qadir Jalani, Pak Zoharo datang Hadratul Ghaus, datang, nampak hadir Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa qala lahuma annahu lam ya'rif bil warasi wa dinuhu. Memang ini orang nggak tahu, ditanya agama. Benar emang nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Ditanya Tuhan nggak tahu, ditanya agama nggak tahu, dicama siapa namanya nggak tahu apa-apa. Kok bisa begitu ya? Ya, jawabannya hanya Abdul Qadir Jalani. Memang orangnya nggak tahu karena saking bodohnya. Dijali amrodini karena bodohnya dalam urusan agama. Tapi sekalipun dia bodoh, itu teramat cinta tenggelam. Kalau orang Sunda mah kabung belengan cintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, tenggelam ya anian. Tuh. Kirain pura-pura bercanda doang. Ternyata memang dia bodoh. Yang saya tahu hanya Abdul Qadir Jalani doang. Nggak tahu siapa-siapa saya mah. Syekh Abdul Jalani memang ini orang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu Allahnya, nggak tahu Rasulnya, nggak tahu agamanya, Nabinya karena bodohnya. Juga, tapi dia tahu kepada saya. Gitu ya. Cinta kepada saya, mahabbah kepada saya, tenggelam kepada saya. Tapi itu ada jaminan. Tiap harinya ngaji nggak apa gimana? Enggak lah. Sholat tapi enggak. Allah alam. Bukti ini nggak tahu apa-apa. Kita itu mah kan dari jawaban juga tuh udah ketahuan kan. Intinya bodoh aja udahlah. Oh, mungkin mah kalau masalah itu mah ikut kebaikannya aja kan. Ya, dia itu mahabbah, cinta, rasa. Jadi ditokohkan, disosokkan. Kalau kita mah ya difavoritkan apa sih? Apa ya diidolakan, diidolakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Fahina Yurup ini waktu ada memang orang ini nggak tahu, tapi orang ini Abdul Qadir Jalani, lelaki ini, dia itu mengikutiku, mengidolakanku, dan nurut kepadaku, dan mengikuti. Dia itu mengidolakanku, mengikutiku, dan memang cinta kepadaku. Abdul Qadir Jalani. Maka jaminannya saya. Sekarang makanya ini makhluk yang paling mulia kan manusia. Surga neraka juga kalah lah. Surga kan hanya jaminan. Surga itu bonus ya. Ketika orang berbuat baik karena Allah ya. Surga. Jadi makanya dibalik, orang beribadah itu bukan karena surga, salah. Karena Allah. Bonus ya neraka, kalah bonusnya surga. Ketika orang melanggar, ketika melanggar, berarti dia kan tidak takut sama Allah. Bonusnya ya neraka. Neraka surga kalah. Itu kan makhluk ternyata kalah sama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, oleh kekasih Allah.
Jangan Iya. bicara Nabi Muhammad terlalu jauh ya, teramat mulia. Umatnya dulu. Umatnya dulu. Surga dan neraka dibandingkan dengan Rasulullah Jalani, mulia mana? Untuk Rasulullah Jalani, makhluk yang paling sempurna manusia. Iya benar. Surga neraka hanya bonus. Tuh gitu ya. Pak anak Arif pukul masalah itu anu ya. Sedangkan aku harus jalani tahu apa yang kau tanyakan, wahai dua malaikat kepada dia. Tahu. Itu. Jadi pakai jaminan harus jalani. Langsung datang sendiri. Pali ajli latu azibahu. Oleh karena itu, yang macam-macam Anda jangan kau siksa dia. Jangan kau Diloloskan aja gitu. Iya, jangan kau siksa dia. Jangan dicaram nih. Iya. Apa bahasanya dicaram itu di apa sih caram itu? Peringati apa Dilarang disiksa aja. Iya, dilarang, nggak boleh gitu. disiksa. Gitu. Kemudian malaikat kan mengadu kepada Allah. mengadu lagi 2 kali ya. Mengadu waqala. Ya Rabbi anta alamu anna mahbubaka wa majzubaka al-gaus. Azam as-sultana Muhyiddin Abdul Qadir yaqulu kaza wa kaza. Duh Tuhanku, Engkaulah yang maha tahu. Kata doa malaikat itu kepada Allah. Ada orang kekasihmu, mahbubaka, orang yang dikasihi olehmu, orang yang dikasihi olehmu, dan orang yang tenggelam cintanya kepadamu. Abdul Qadir ini tenggelam, cintanya kepada Allah. Maka makhluk Allah atau dianggap nggak ada apa-apanya yang lain. Ada. Ketika saat cinta tenggelam kepada Allah, makhluk yang lain nggak ada apa-apanya, termasuk neraka surga. Itu nggak ada apa-apanya makhluk yang lain. Paling rendah ya yang lain mah ya. Katanya apa yang mengerikan di dunia? Gelap, petir, makhluk tetap kalau manusia sama manusia, buktinya bisa dipegang sama Sultan Sunan Kalijaga. Iya, ditaklukkan ya. Itu mahal gitu, jangan takut sama makhluk yang lain. Selagi kita mengikuti perintah Allah itu. Tuh. Dan orang yang tenggelam kepadamu Ibil ala Gaus Azam, sultannya para wali, ranya pari, beliau adalah Abdul Qadir Jalani, berbicara begini dan begini, melarang kami berdua untuk menyiksa muridnya. Padahal itu tidak tahu apa-apa ditanya. Kalau menjawab yang saya tahu hanya Abdul Qadir Jalani. Iya, anehnya itu ya. Ya itu makanya. Nggak tahu. Berarti siapa poinnya naon itu? Ya makanya. Berarti itu muridnya murid mahabbah ini. Kategorinya murid mahabbah. Ya murid cinta aja, tenggelam. Iya. Nah, fa'amarahuma bitadzib. Kemudian Allah memerintahkan lagi untuk menyiksanya. Bertanya lagi tuh ya. Iya, ini kan belum disiksa nih, kedua kalinya pusing malaikat. Allah mau disiksa. Siksa nggak ada palu. Ya, bebaskan. Paroda ayyazbahu. Ketika dia hendak menyiksa, ketika dua malaikat hendak menyiksa itu murid Syekh Abdul Qadir Jalani, bahwazal gausu mitraqatahuma mi aidihima. Direbutlah itu. Nggak ada palu besar. Yang tadinya mau dipalu dibebaskan. Buat gitu ya, cungkil, dicungkil, palu lagi, buat cungkil lagi. Tadinya kan mau gitu. Palu Thor kali ya, ada palu Thor teh. Iya, apa-apa lah saya nggak tahu. Bude, kalau gua dam, itu palunya direbut. Direbut ya. Sama Tuhan Jalani. Ambil aja, ngapain kamu sisa kali ya? Itu, makanya turun tangan langsung. Apalagi subhanallah. Begitu ya. Nah, mi aidihima la ditanya. Wa qala huma la taqrabah hadilahi. Jangan kau dekati dia. Kalau bahasa kita mah ya, katoel ya dulur aing jaminan dia beung sapat wae. Kan bahasa orang gitu ya. Orang mah katoel dulur aing gitu ya. Jaminanna beung dia sapat wae. Nah gitu, la taqrabah. Gitu lah. La taqruba gitu ya. La taqruba ilaihi. Jangan kau dekat-dekati dia. Jangan kau dekati dia. La taqruba, jangan kau dekati dia. Katoel pokoknya mah dulur aing ya. Sebelum jalan ya. Murid aing katol bae murid aing ya. Jaminana cek bahasa Sunda. Kalau kurang diimajinasikeun beung dia sapat. Maksudnya dua malaikat itu pusing banget ke atas lagi. Iya makanya la taqruba. Karagok teh. Apa alasannya? Pokoknya sehingga apanya? Abdul Qadir Jalani berani bertindak. Jangan kau dekati muridku. Jangan kau dekati muridku. La taqruba. Jangan kau dekati. Apa alasannya? Ini Rik. Apa alasannya bang? Hebatnya, tercengangnya. Wow, amazing, impossible. Iya. Kalau dianggap oleh kita mah ya maaf.
doang, nu mustahil pala tidak mustahil. Karena makhluk yang paling mulia adalah manusia. Neraka panas makhluk, Iya. surga enak makhluk, kalah sama manusia. Apa alasannya? Fa inna kusrata naris sabi fi batini la tuqassu bisyai'in wa illa uhriku biha al-jannata wa nar. Tuh. Karena dia bisa melarang kepada dua malaikat menyiksa muridnya yang akan menyiksa muridnya. Apa yang terjadi itu? Itu alasannya. Ya. Karena sebesar-besarnya api neraka Ya. ngagubrah-gubrah. Ya, ngalentap-lentap. Gulung-gulung Ya, pokoknya lah. andaikan ditundun eta api neraka di alam dunia segede liang jarum, acur kabeh. Panas mah. Jadi kedahsyatan ngagubrahna ngalentap-lentapna api neraka di batin sudah tersimpan di batin. Selesai ta? Sabar jalani. Oh. Sudah dikuasai artinya. Dikuasai ya. Sudah dikuasai, sudah digenggam. Benar. Sudah digenggam, itu makhluk. Iya. Saking ininya ya. Iya, itu makhluk. Neraka itu makhluk. Sedangkan makhluk yang menghancurkan salah satunya jasad para wali, ya, Iya. penghafal Quran itu wali. Berikut neraka. Itu ya. Subhanallah. Karena panasnya api neraka anu ngalentap-lentap ngagubrah-gubrah, andaikan disimpan selobang jarum di alam Ya. dunia, ajur di dunia. Doang TBB kehujanan. Benar. Ajur doang TBB kehujanan. Itu fibat nih. Tidak ada di dalam batinku. Makanya lah tuh jangan kau samakan. Jangan kau samakan. Wa ila juga seorang jadi mampu. Uriku mampu apa? Bisa. Wa ila uriku biajar. Itu bisa membakar surga dan neraka. Neraka bisa dihilangkan. Wow. Karena beliau punya apa ya? Punya apa ya? Legalitas. Sudah menguasai. Iya, kalau kita legalitasnya gitu ya. Amalnya itu melebihi. Wow. Kalaupun mau, neraka bisa dibakar oleh aku. Dan surga. Iya, udah dibakar. Surga Ya. dibakar ya. Akhirnya kalau surga dibakar, jadi tidak ada kesenangan, tidak ada siksa. Iya, nggak ada hidupnya kayaknya plus aja Nggak gitu. ada kesenangan, nggak ada siksa. Mampu selalu jalani, mengancam begitu. Mampu aku membakar surga dan neraka. Kalau neraka dan surga dibakar, berarti tidak ada kesenangan. Tapi kan nggak mungkin. Nggak Ini mau mungkin. mengancam, Letakkan yang malaikat. mengancam kepada malaikat. Karena memang itu orang gini Rik, ya. Jadi memang sistematis kayak misalkan alam dunia sudah sistematis, apalagi di akhirat. Iya. Ini ketika ahli surga melewati jembatan Siratal Mustaqim, Iya. melewat ya. Lewat aja gitu. Kan di Ya. bawahnya neraka, ahli neraka. Itu ahli neraka mendadak dingin. Tiba-tiba ada aura dingin di Dingin atas aja ya. gitu. Bukan oleh jampe harupat aing lewat ya neraka dingin. Itu ngomong-ngomong gitu. Entah. Begitunya. Itu sudah sistematis. Sehingga ahli neraka berteriak, "Oi, pulang ahli surga." Itu memang. Tolonglah berlama-lamaan Anda di atas jembatan Siratal Mustaqim. Anda bilang gitu doang, inginnya lama. Ya kata ahli surga, ngapain saya lama-lama di sini ribet. Ingin cepat ke tujuan ke surga yang sangat indah, yang sangat Iya. senang gitu. Itu sudah sistematis. Pajahuma nidahuma. Kemudian ada panggilan. Gaib lagi. Kemudian Allah memanggil itu kedua malaikat. Ada panggilannya. Oh, Kedua pusing ya, malaikat pusing bernafas, ya, Mang. Afautu anhu, aku telah memaafkan itu seorang lelaki karena jaminannya kekasih. Langsung ya. Spontan Berjalan. maafkan ya. Iya, itu. La tu'azibahu, jangan kau siksa dia. Tuh. Jadi Iya. tindakan Abdul Qadir ini adalah ikramun lahu. Ada ikramun lahu, ini kemuliaan baginya. Kelebihan, Iya. kehebatan baginya, karomah baginya. Bagi Tuhan seperti itu. Makanya makhluk mah tetap yang paling mulia mah manusia, apalagi manusia pilihan Allah kayak Nabi, wali Allah. Kita juga termasuk mulia. Oh, ya. Apalagi gitu ya. Binatang apa? Jangan takut gitu. Iya, benar. Gitu. Bagaimana Rik, ada pertanyaan? Itu kan malaikatnya turun naik itu pusing ya. Saking pusingnya. Itu pas bawa palu itu ya. Terus sampai ditarik jangan ya Pak. Iya. Tapi tetap itu Mang, disiksa dulu apa enggak itu? Enggak. Sama sekali enggak sentuh ya. Bahasa kitanya la takruba, jangan kau dekati dia. Kalau bahasa Sundanya kan gini, katol apa ya dulur aing budianya. Iya. Jaminanna beungeut dia sapat wae. Kan gitu bahasa kita mah ya. Iya. Katol apa ya dulur aing, Iya. jaminanna beung dia sapat wae. Ya, orang Sunda kan bilang gitu. Iya. Kira-kira kalau la takruba, jangan kau dekati dia. Artinya jangan dekati, jangan sampai disiksa. Kan bahasa Arab itu ya simple tapi dalam, mengena gitu.
Ya, mengena gitu. Ya, la taqruba ilaih, jangan kau dekati dia, jangan dekati dia. Dekat aja nggak boleh, apalagi sentuh ya. Ya, cukup itu aja, Mang. Ya, demikian pemirsa pembacaan manaqib ini, semoga ada manfaatnya. Kita bertemu dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.